Di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah melihat saja gak mau, ngendikan saja gak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yanzuru ilaihim, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu, sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini, oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan, wah yo kasus kalau seperti itu. Nah, ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama, yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanang qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah la yukallimuhumullah. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut, disuruh apa gak nurut, itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu. Manusia itu makhluk yang paling nggak jelas. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja nggak soleh. Yang sedang nggak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik, gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya kan? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Nggak ngono tenan ya. Betapa mudahnya maksiat, apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayat, habis agama ini. Sama tak cerita nih, pertama agama muncul di Mekah, itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islam dikawal mudin, kiai diutang, kiai terlibat pinjol, kiai diusir mertuane, kiai di PHK kok masjid mergo nganggo duit masjid, kiai diusir bojone mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku ya agama yo mlaku. Lho ora pangeran iso, yakin ra iso. Itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridatan wantadharu ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu itu luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi, nunggu apa asar? Sehingga famangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak, miskin, kenapa? Penunggu kaya. Nah, itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Ketika Nabi mau lahir, Jibril dapat tugas, ya Jibrilu he Jibril, nadi gawe undangan siro, nadi gawe undangan siro, gawe pengumuman siro fisaidil makhlukot ing dalam semua makhluk, min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat dan penduduk.
pira-pira langit. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahirnya Rasulullah SAW. Nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Minda sapa ingsun bu ing nur via dilailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune Nur masruron hale seneng. Amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqone ing alam raya takebai nuron ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti sholat, ngerti zakat, itu semua jadi nur dalam kehidupan kita. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi naro jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri tetangga kan sakar pede. Berketuhanan itu luar biasa. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main, karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Quraisy tadi, berketuhanan itu luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Ya Allah, kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di masjid. Karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia. Karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah. Ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol? Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditakdir dicurigai maling, terus dipenjara. Dipenjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu nggak berani doa karena sekali salah itu masalah.
Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zafur. Karena itu satu paket katanya.